Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasrina la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun wa qala aidan sumu tasihu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin kami sampaikan bahwa pagi hari ini kita akan mengkaji ayat-ayat puasa yang berkaitan dengan kesehatan. Alhamdulillah telah hadir pagi hari ini di samping saya Bapak Dr. Supriyadi yang alhamdulillah nanti akan berbicara banyak tentang aspek puasa dari segi kesehatan. Karena kata para ulama, apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di balik itu ada hikmah yang besar. Salah satu hikmah yang besar dari puasa tentu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, kita akan menjadi sehat. Nah, bagaimana trik-trik puasa kita agar jasad kita semakin sehat, rohaniah kita juga semakin sehat. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya pada beliau Bapak Dr. Supriyadi. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan dan terbukti kita bisa menghadiri kedatangan rutin kita dalam rangka pengajian rutin setiap Sabtu pada subuh, dan hari ini pun di bulan Ramadan kita masih bisa menikmati kegiatan ini. Baik, jadi terkait dengan kesehatan, jadi makna sebelum kami sampaikan apa itu sehat ya, barangkali ibu sering mendengar istilah itu sehat atau bapak-bapak. Sehat itu sebenarnya seperti apa bapak-bapak? Definisi sehat itu apa? Gimana? Seger waras. Seger waras. Ya. Ada yang lagi, ada yang punya pendapat lain? Sehat itu apa toh? Nikmat. Jadi kalau kita mendefinisikan sehat menurut WHO, jadi Badan Kesehatan Dunia, itu sebenarnya sangat sulit ya. Jadi artian kita mungkin diantara yang ada di sini dari yang sehat ya. Karena kalau dalam definisinya adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial ya. Tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi unsurnya tidak hanya fisik. Kecenderungan kita mendefinisikan sehat itu ya fisiknya tidak ada apa-apa, ya, rasa tidak sakit dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ada gangguan, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, ya. Kemudian mentalnya juga ada hal-hal yang selalu terpikir, itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak sehat. Ya. Kemudian kalau dalam definisi di Indonesia itu lebih lengkap lagi, ada unsur spiritualnya dan kesejahteraan ekonomi. Jadi kalau unsur-unsur itu tidak terlengkapi, berarti kita tidak termasuk orang yang sehat. Itu kalau definisi yang sesungguhnya. Tapi yang paling mudah kita mendefinisikan sehat ya dalam kondisi yang tidak sakit gitu aja. Yang seperti apa? Ya banyak terjemahannya. Ya. Baik Pak Ustadz, terkait dengan puasa, bagaimana puasa itu bisa menyehatkan. Jadi sudah banyak disampaikan oleh para ustadz, termasuk Bapak Ustadz Fathur Rahman, mendefinisikan bahwa puasa itu kan intinya menahan, gitu ya. Menahan kalau dalam bahasa yang lainnya bisa artinya adalah mencegah dari hal-hal yang tadinya halal menjadi haram. Artinya tidak boleh dimakan dalam kurun waktu tertentu. Ya. Jadi kalau kita bicara kesehatan, bahwa dalam kondisi pagi hari seperti biasanya ini, kita maksudnya sudah minum teh gitu ya.
atau minum kopi, atau bagi yang mereka biasa merokok, pasti akan sudah merokok di pagi hari ya, sambil nongkrong melihat televisi dan sebagainya. Akan tetapi dalam kondisi puasa kita berupaya mengikuti ajaran atau perintah Allah SWT untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kita tahu dalam proses kehidupan bahwa makan adalah bagian dari hal yang diwajibkan untuk bisa mempertahankan suatu kehidupan. Ya, ketika kita berpuasa dari mulai katakan jam 4 seperempat nih, atau jam 4 lewat 20 menit saat ini, dan itu kita sudah mulai tidak makan, tidak minum dan yang lainnya. Dan di sini proses makanan nanti akan berlangsung di dalam tubuh kita kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi makanya kita kalau habis makan setelah 4 jam biasanya kita akan merasa lapar kembali. Jadi kalau pagi hari jam 10 maaf ya, jam 6 kita sarapan, jam 10 kita juga akan merasakan lapar. Ini normalnya, dan saya yakin Bapak Ibu juga sama seperti itu. Dan ketika puasa artinya bahwa setelah jam 10, kalau kita jam 4 berarti jam 8 ke sana, di dalam tubuh kita sudah tidak ada makanan lagi. Artinya apa? Tubuh itu akan bagaimana mendeteksi ya. Jadi artinya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita diupayakan untuk dibersihkan melalui enzim dan sebagainya yang dalam tubuh kita. Karena apapun dalam kondisi biasa dan dalam kondisi puasa itu memang tubuh kita oleh Allah SWT diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Sudah ada antisipasi, sudah ada pelindung-pelindung yang ada. Kalau kita lihat dan teman-teman terjemahnya nanti tidak keliru dalam surat At-Tin ayat 4 kalau tidak salah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk sempurna, sebaik-baiknya. Kalau tidak salah begini Pak Ustaz ini. Jadi artinya apa? Sebenarnya tubuh manusia diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi sempurna. Hanya kesempurnaan itu akan menjadi rusak manakala manusia itu tidak bisa memeliharanya. Ya misalnya makan makanan yang berlebihan dan seterusnya. Kembali kepada tadi, ketika kita sudah 4 jam ke atas, artinya sampai betul-betul buka, tubuh dalam kondisi tidak ada makanan. Berarti ini dibersihkan oleh sistem yang dalam tubuh kita. Sehingga itulah yang menjadikan kita dalam kondisi menjadi sehat. Lambung tidak begitu banyak bekerja, seluruh organ-organ yang dalam tubuh itu bekerja dalam kondisi fisiologis, dalam kondisi yang memang betul-betul dalam kondisi standar. Ya, beda dengan kondisi tidak puasa, dia akan selalu bekerja. Kondisi apapun tadi meskipun Allah sudah menciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, manakala diperlakukan terus-menerus, lama-lama kemampuannya akan menurun. Dan itu banyak terbukti orang yang sulit untuk bisa mempertahankan kondisi kebiasaannya, akhirnya mereka kena penyakit. Dan pada dasarnya sehat ataupun sakit itu dari siapa? Dari kita sendiri. Karena kita sudah tahu makanan yang berlebihan bisa menimbulkan sakit. Makanan yang banyak mengandung lemak juga bisa menimbulkan kolesterol meningkat menyebabkan hipertensi yang lainnya. Kolesterol meningkat juga menyempitkan pembuluh darah. Kalau terjadi di otak jadi stroke, di jantung penyakit jantung, di ginjal kena ginjal. Pada dasarnya seperti itu. Jadi bagaimana satu persatu terkait dengan puasa itu bisa menyehatkan. Kita tahu kalau kita makan setidaknya banyak karbohidrat. Karbohidrat berasal dari makanan seperti apa? Nasi, ya, pohon, tela dan sebagainya. Dan maaf, kondisi sekarang dengan dulu ketika saya masih tahun 80-90 itu makanan itu sulit. Kalau sekarang tidak makan lebih sulit. Bedanya di situ, sama-sama sulit, tapi bedanya kalau dulu makan sulit, sekarang kalau tidak makan sulit. Artinya apa? Tingkat kesejahteraan sangat meningkat. Sehingga dengan tingkat kesejahteraan meningkat, keinginan akan juga meningkat. Jadi keinginan, kecenderungan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini beda. Saya makan karena kebutuhan, saya makan dengan keinginan, beda atau sama? Sangat beda. Contohnya, saya lapar berarti saya membutuhkan makan. Tapi ketika saya kenyang, saya ingin makan, makanan apapun akan dimakan. Nah inilah yang akhirnya banyak hal-hal yang menjadikan orang itu sakit. Pertama jadi terjadi kegemukan,
obesitas. Dengan obesitas, resiko yang adalah penyakit DM, penyakit gula darah tipe 2. Kemudian kalau sudah kena DM, penyakit apapun akan mudah menyerangnya, ya, karena glukosa tinggi. Nah, dengan puasa ini akan mengerem ini, karbohidrat akan menurun, merubah ya glukosa menjadi glukogen menjadi energi, dan diupayakan dengan puasa itu, bukan diupayakan, dengan puasa itu dia akan menahan seperti itu. Dan biasa makan 3 kali, dengan berpuasa makan 2 kali. Ini akan mengurangi. Dan secara kesehatan ini juga dengan berpuasa, satu, akan mengurangi resiko penyakit gula darah atau penyakit DM. Dan juga hasil penelitian para pakar ilmiah, orang-orang non muslim, itu menunjukkan bahwa berat badan pun akan menurun. Dengan demikian sel-sel yang ada dalam tubuh kita juga akan bisa meremajakan, yang akhirnya dalam penelitian itu juga ada yang mengatakan bahwa dengan berpuasa menjadi lebih cantik. Ini akan menarik bagi para wanita, jadi lebih awet muda. Dan kita bisa lihat, silakan saja dibuktikan, karena ini adalah hasil dari penelitian ilmiah dan orang-orang non muslim. Dan bahkan di dunia kedokteran bahwa berpuasa itu sebagai terapi. Ada yang namanya intermittent fasting. Jadi dalam sekian jam berpuasa, sekian jam baru makan. Itu menjadi bagian terapi pengobatan. Dan sering juga di dalam dunia kesehatan, kedokteran di rumah sakit, sebelum pemeriksaan laboratorium puasa, meskipun puasa dalam artian secara medis bukan secara syariah agama Islam, tapi itu artinya bahwa puasa itu adalah menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi sehat. Ini sangat penting, dan kita bersyukur bahwa di ajaran kita pun sebenarnya sudah dianjurkan sumu tasihu tadi, walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, tetapi dalam arti makna dalam kesehatan ini sangat penting. Dan hasil penelitian juga di Amerika bahwa ada seorang yang mengalami gangguan kejiwaan, sakit jiwa, seorang wanita, sudah diterapi berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak sembuh, tapi di anjuran puasa perlahan menurun gangguan mentalnya dan bahkan sampai sembuh. Ini orang-orang non muslim yang meneliti. Itu artinya bahwa puasa itu memang sangat bermakna dalam kehidupan, khususnya adalah bagi kesehatan. Tidak hanya secara syariah bahwa itu mendapatkan pahala, tetapi dari kesehatan pun itu bermakna bahwa itu menjadikan kita sehat. Dan ini juga membuktikan saya pribadi, ya. Jadi kalau saya memang sering eksperimen dengan pribadi saya, dari berbagai penyakit pun saya mencoba, saya dulu beberapa orang lain, sehingga saya bercerita itu dasarnya bukan dari ilmiah saja, tetapi testimoni terhadap diri saya. Jadi kalau dengan berpuasa itu nampak badan lebih ringan, lebih enteng. Dan saya berpuasa itu tidak pernah mengistirahatkan olahraga. Jadi kalau olahraga saya dalam kondisi tidak puasa seminggu sekali, kalau berpuasa bisa 3 kali karena saya. Dan itu larinya jauh lebih cepat daripada dalam kondisi tidak puasa. Dan saya kuat, itu membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap gangguan aktivitas. Walaupun ada orang yang menyatakan bahwa dengan puasa menjadi lemes, menjadi ini. Ya, kalau tidak ada aktivitas memang demikian. Dan itu kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, bahwa pada dasarnya kita akan lemes atau tidak, panas atau tidak, yang ada dalam otak kita, pikiran kita. Kalau kita menyatakan bahwa panas, ya kita akan merasakan panas. Tapi kalau kita mengatakan dingin, rasanya kan dingin, dan dalam laksana pun seperti itu. Ini berarti apa yang di dalam benak pikiran kita, niat kita, maka akan terwujud menjadi realisasi apa yang kita ucapkan. Jadi saya rasa itu gambarannya. Nanti kita banyak dialog sesuai dengan kemampuan saya nanti. Dan ini kita bicara akli dan nakli, artinya Pak Ustadz yang menyampaikan secara nakli dari dalil-dalil yang ada, kita mencoba rasionalisasi. Dan rasionalisasi ini dari bukti ilmiah yang sudah terbukti diteliti, sehingga tidak hanya pendapat-pendapat secara umum dari masyarakat biasa. Saya rasa itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Dr. Supri Yadi yang tadi menyampaikan prolognya luar biasa ini tadi, bahwa kesehatan itu ternyata bukan hanya badan enak saja begitu, tapi kantong juga sehat. Jadi tetangga, masyarakat juga sehat. Jadi nggak ada tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan politik
Jadi kita hidup nyaman, enak, itu bagian dari yang disebut sebagai sehat. Jadi sehat tidak cuma badannya enak, tapi juga kantong juga enak, beras juga enak. Jadi semuanya tercukupi, itu makna kesehatan. Dan syariat itu luar biasa. Dalam bulan suci Ramadan ini kan kita diajari, bukan hanya kita tidak makan, tidak minum, tapi juga diajari untuk sharing, yaitu dengan sodako, dengan zakat kita keluarkan, supaya apa? Sistem sosial itu juga berjalan dengan baik. Artinya apa? Yang kaya punya kepedulian kepada yang miskin juga punya kepedulian, dia akan menjadi jaringan sosial yang bisa menjadi hidup dengan tentram, damai. Soalnya apa? Kalau jaringan sosial yang kaya tidak mau berbagi terhadap yang miskin pasti akan bergejolak. Nah, bergejolaknya ini akan menjadikan masyarakat menjadi chaos, menjadi tidak nyaman. Nah, ini berarti tidak sehat. Alhamdulillah tadi telah disampaikan banyak oleh beliau, Pak Dr. Supriyadi, dan tentu nanti kita akan berdiskusi bersama kira-kira trik-trik apa dan bagaimana dalam berpuasa ini supaya kita akan semakin sehat. Tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya ternyata puasa itu menjadikan kita tidak semakin lemah, tapi yang asalnya olahraga seminggu sekali aja beliau bisa 3 kali. Artinya apa? Menunjukkan bahwa puasa itu sebetulnya tidak menjadikan lemah. Buktinya apa? Baginda Rasulullah SAW pun di bulan Ramadan itu banyak sekali melawan musuh-musuh beliau, berperang di bulan suci Ramadan. Dan kebanyakan perang di bulan suci Ramadan justru dimenangkan oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa? Karena mentalitas itu yang kemudian menguatkan fisik. Jadi fisik mungkin boleh jadi tidak makan, tetapi kalau mentalitasnya kuat, dia akan menjadi sumber energi yang luar biasa. Makanya tadi betul disampaikan oleh beliau Pak Dr. Supriyadi bahwasanya mentalitas kita harus dibangun. Kita kuat, ya akan jadi kuat. Kita lemes, ya jadi lemes. Karena memang pikiran, kalimat, kata-kata itu menjadi mindset kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalimat itu bisa menjadi dan menginspirasi kita. Kalau kalimat itu adalah kalimat yang punya substansi, punya isi, maka akan menjadi mengisi hidup kita. Kita kencang, kita kuat, ya jadi kuat. Kita sehat, akan semakin jadi sehat. Tapi kalau sudah lagi nggak sehat badan kita merasa loyo, kemudian ya Allah kok begini terus ya, kok nggak sembuh-sembuh, ya jadinya sembuhnya lama. Tapi ya Allah sehat, insya Allah saya sehat. Karena apa? Kalimat itu menjadi inspirasi, motivasi kita. Kalimatnya sehat, insya Allah akan diberikan sehat. Kalimatnya kuat akan menjadi kuat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini prolog untuk awalan. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang masalah kesehatan atau mau menambahkan, monggo silakan. Kalau tidak mungkin nanti ya. Oke, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kira-kira makanan apa saja yang dikonsumsi dalam waktu berbuka dan sahur yang baik menurut kacamata pandangan kesehatan? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana kita mensiasati atau strategi kita agar kita berbuka ataupun sahur ya. Jadi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa ketika kita berbuka dianjurkan makan atau minum yang manis di awal. Maka ajaran Rasulullah di situ kan biasa untuk makan kurma. Ya. Dalam penelitiannya, meskipun saya tidak secara detail membaca artikelnya,
bahwa makanlah kurma yang ganjil. Karena dari beberapa yang saya baca itu menunjukkan kalau genep itu menjadikan glukosa, tetapi kalau ganjil itu menjadikan glikogen yang akan tersimpan menjadi energi pengganti ketika kita puasa tidak makan, akan segera. Jadi maka saya pun mencoba membiasakan kalau puasa minum, kemudian makan kurma, sholat maghrib ke masjid, baru makan lainnya. Gitu. Kemudian ketika sahur, jadi makanan yang pertama manis. Karena apa? Manis, dengan manis itu dia akan langsung menjadikan energi kita, tubuh kita. Jadi maaf orang-orang yang punya penyakit gula darah, ketika mereka takut makan, tiba-tiba lemes, maka upayakan dia makanan yang manis. Misalnya apa ya? Permen, gitu kan? Permen atau gula, permen ya gula atau madu ya. Itu kemudian kalau sahur di dalam ajaran Islam juga di akhir waktu kalau tidak salah kan seperti itu. Tujuannya apa? Kalau zaman saya masih kecil, bukan masih kecil, masih muda, sama sekarang masih kecil. Ketika muda itu puasa di musola atau di langgar, kalau dulu namanya langgar ya. Kalau di langgar bukan dilarang kan. Itu jam 12, jam 1 ya. Itu kalau di desa kan seperti itu. Langgarnya kan panggung di desa. Nah kalau sekarang dia memang sesuai dengan ajaran Islam itu di akhir. Tujuannya apa? Agar kita masih punya energi yang cukup. Coba dibayangkan antara jam 12 menuju jam 4 jam sendiri, berarti kan udah lapar lagi. Tapi kalau jam 4, laparnya jam 8. Kesininya lebih pendek lagi menjelang sampai berbuka puasa gitu ya. Jadi makan tapi jangan terlalu banyak yang manis. Dan biasanya maaf, orang dengan berpuasa senang minum es, kemudian yang manis. Semakin manis, semakin banyak minum es, dia akan tertarik untuk minum terus. Makanya kurang jadinya malah. Jadi isinya apa? Kembung. Ya, itu anak-anak biasanya. Itu kalau kita sudah minum manis, es, itu pasti akan terangsang terus. Maka hindari itu. Nah, ketika sahur di akhir waktu, tetapi harus diingat jangan terlalu banyak minum teh dan kopi. Kenapa demikian? Karena teh dan kopi mengandung diuretika, merangsang untuk berkencing, berkemih. Jadi akan berkemih terus. Itu ya. Kalau banyak berkemih, keluar air, ketidakseimbangan, maka yang muncul rasa haus. Kalau haus itu bahwa ada indikator tubuh kita sudah terjadi ketidakseimbangan tubuh, khususnya cairan. Nah ini kalau banyak aktivitas terus, kemudian banyak keringat, pasti air kemihnya akan berwarna lebih pekat. Itu artinya tubuh kita sudah terjadi gangguan keseimbangan, artinya sudah membutuhkan air sebenarnya. Tapi kalau puasa ya jangan langsung minum. Artinya itu indikasi bahwa itu tubuh kita kekurangan cairan. Jadi itu triknya, bahwa kita harus bisa mensiasati itu. Jadi makan jangan terlalu banyak, karena anjuran agama Islam juga peliharalah lambung kita. Lambung ini adalah termasuk sumber penyakit sebenarnya. Maka dianjurkan oleh Rasulullah bahwa makanlah sepertiga untuk lambung, sepertiga makan, air, dan udara. Artinya jangan sampai lambung itu isi penuh dengan makanan atau minuman. Bila kesempatan organ itu untuk bekerja sudah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kalau dipaksakan memang mampu, karena lambung itu seperti karet, berapapun akan masuk. Konsekuensinya kalau terlalu banyak makan, ya maju perut pantang mundur, artinya gemuk jadinya. Ya, kalau sudah gemuk ya susah lagi menurunkan, lebih sulit daripada menaikkan. Kalau zaman dulu saya menaikkan sulitnya bukan main. Kalau sekarang gampang sekali, menurunkannya yang sulit. Karena apa? Ya karena ada kemampuan tapi tidak mau ada kemauan untuk menurunkan. Isinya pinginnya makan terus dan yang enak-enak saja. Gitu. Saya rasa itu. Kemudian saya tambahkan bagaimana trik-trik kita menjadi orang yang selalu sehat. Ini ajaran Rasulullah betul yang saya pelajari, ini ada bukunya dan ada dalam di situ banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau tidak salah hanya sakit sekali kalau tidak salah. Ya. Jadi kenapa beliau seperti itu? Yang pertama adalah dia selalu diit. Diit dalam artian adalah al-ma'idah itu artinya pencegahan. Jadi beliau selalu berupaya untuk mencegah. Diit bukan artinya yang dimaknai seperti kita harus mengikuti program-program ini, tidak seperti itu seperti di orang sakit, bukan. Artinya definisi diit yang di sini adalah pencegahan. Pencegahan agar dia selalu dalam kondisi seimbang. Misalnya emosinya dijaga dengan baik, makannya dijaga dengan baik.
Itu yang pertama, Rasulullah selalu menjaga keseimbangan dengan cara upaya untuk preventif lebih utama daripada kuratifnya. Kemudian Rasulullah membiasakan setiap makan atau minum membaca basmalah. Itu ajaran Rasulullah, agar trik yang disampaikan agar kita selalu sehat. Kemudian perbanyaklah air minum, minum air putih, maaf, air putih. Kenapa demikian? Ya, memang secara umum air putih adalah dalam kondisi netral, tidak banyak mengandung gula, tidak mengandung zat-zat yang lainnya, sehingga akan membantu sistem tubuh kita. Karena kita sadari bahwa tubuh kita itu 70-80% itu isinya air. Ya, 70-80% itu isinya air. Maka jagalah kondisi ini dengan air yang sebaik-baiknya. Kemudian membiasakan minum air zam-zam. Dan saya yakin Pak Ustadz akan lebih dalam lagi menyampaikan itu. Ini termasuk bagian upaya agar tubuh kita sehat. Makanya kalau tidak salah air zam-zam itu nggak boleh dimasak kalau tidak salah, harus diminum biasa, ya, karena sudah dalam kondisi yang sempurna. Kemudian Rasulullah juga membiasakan minum madu, ya. Dan madu kalau di Indonesia diproduksi banyak sekali, tapi harus hati-hati jangan sampai madu-madu yang palsu, ya. Tapi madu palsu lebih baik daripada gula palsu. Ya, sama-sama manisnya, tapi ya mudah-mudahan sih tidak palsu ya madunya. Dan banyak sekarang madu diproduksi oleh orang-orang muslim yang memang menjadi bagian yang penting untuk kesehatan, termasuk propolisnya untuk kecantikan dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya orang muslim untuk membuat kita akan selalu sehat. Kemudian juga membiasakan makan jintan hitam atau apa yang nama lainnya, ya, habatus sauda, ya itu. Dan yang terakhir adalah bersedekah. Nah ini kami belum mendapatkan hasil-hasil penelitian bagaimana sedekah itu menjadikan kita sehat. Dan itu ada dalilnya, ya. Jadi kalau kamu, maaf ya, di sini saya buka, saya nggak begitu hafal. Jadi dalilnya sangat bagus, tetapi secara ilmiah kami belum bisa membuktikan. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa menyampaikan bahwa dengan bersedekah itu menjadikan sehat. Di sini ini adalah dari Abu Daud, fasunna amwalakum bizakati wadawu man mardokum bisodaqati fastaqbilu amwajal balai bidu'ai watadgaru'an. Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Ya, dan hadapilah bertubi-tubi coba dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah. Ini artinya bahwa bersedekah itu adalah bagian upaya untuk kita menjadikan sehat. Maka perbanyaklah. Ya, ini hal yang belum kami dapatkan secara ilmiah, tapi saya yakin secara syariah bisa dijelaskan. Demikian trik-trik kita yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa selalu sehat, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sehat itu adalah nikmat, dan sebenarnya sehat itu adalah harganya mahal. Orang mengatakan sehat itu kan murah, kebalik. Ya, sehat itu sebenarnya mahal. Mahalnya apa? Buktikan ketika bapak itu sakit, untuk menjadi sehat harganya berapa? Dalam kondisi seperti ini, kita oksigen beli enggak? Enggak kan, gratis. Coba bayangkan ketika di rumah sakit pakai oksigen, itu kira-kira per liter itu berapa? Nah, saya pernah praktek magang 3 bulan di ruang ICU. Dalam 1 tabung itu sekitar berapa liter, dan per liternya itu 600 rupiah. Padahal kita diberikan selang itu per menit berapa liter? 5 liter. Dibayangkan 5 liter kalau 600 berapa? Berarti 3000. Dan kita bernafas berapa lama di situ? Dikalikan aja. Berarti kan mahal untuk menjadi seorang itu sehat. Maka biasakanlah makan makanan itu menjadi obat. Artinya apa? Kita makan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Seenak-enaknya makan itu setelah dilep itu gak ada rasanya loh. Apapun dah, ceritakan apapun, cerita macam-macam, setelah dilep sudah gak ada rasanya. Mari kita berinvestasi kesehatan. Artinya apa? Karena kita makan saat ini, 2-3 tahun yang akan datang itu menjadi investasi. Kalau itu yang ditanam itu adalah sehat, maka menyehatkan. Kalau sakit menjadi penyakit. Itu aja, ya. Jadi jangan sampai menjadi obat menjadi makanan. Apa artinya? Kalau kita sakit, maka kita selalu makan obat. Itu yang namanya obat menjadi makanan. Tapi makanlah makanan sebagai obat. Artinya agar kita selalu
terjaga kesehatannya. Itu mudah-mudahan tambahan dari saya Pak. Matur suwun, luar biasa sekali pagi hari ini kita mendapatkan masukan-masukan ilmu. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lagi? Belum saya menambahkan sedikit masalah tentang sedekah tadi. Memang dalam syariat itu baginda Rasulullah SAW mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bala itu yang macam-macam, termasuk sakit, termasuk nggak nyaman, macam-macam. Itu bisa tertolak dengan kita sedekah. Dan itu bisa didekati dengan keimanan dalam konteks itu. Tetapi bisa juga didekati dengan pemahaman kesehatan tadi. Pemahaman kesehatan kata baginda Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maknanya apa? Tangan di atas orang yang ngasih itu pasti punya nilai gembira. Orang ngasih kan senang, gembira. Nah, gembira inilah yang disebut sebagai obat. Menimbulkan, menjadikan kita itu imunnya tambah. Orang gembira itu jadi dia tambah senang, tambah gembira, merasa dia superior dari yang diberi. Dan kita jangan bayangkan bahwa sedekah itu hanya harta saja. Jadi sedekah itu dari ujung rambut kita sampai dengan ujung kaki kita itu kan harta dari Allah. Yang meskipun nempel di tubuh kita itu ada haknya orang lain. Kata Quran itu wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan dari harta mereka ya kita bayangkan yang ada di tubuh kita saja ya. Enggak usah harta yang berupa uang. Kalau uang ya sekaruan lah. Dalam harta mereka artinya yang melekat di tubuh kita. Hakul lisail, ada haknya orang yang minta, wal mahrum, dan ada haknya orang yang tidak mau meminta. Contoh misalnya, kita dikasih mata kita nempel di kepala kita. Ternyata mata ini ada haknya orang lain. Haknya orang lain itu apa? Pandanglah dengan pandangan yang baik, yang menyejukkan, bukan pandangan yang sinis. Kita punya mulut, punya lisan, jangan ngomong, ini kan mulut-mulutku sendiri. Mau ngomong apa terserahku, enggak boleh. Kata Quran, ada hak orang lain. Yang di depan kita, yang kita ajak bicara, itu punya hak terhadap lisan kita. Haknya apa? Haknya mendapatkan ucapan yang baik, bukan cacian, bukan bulian, bukan hinaan. Tapi berikanlah kalimat-kalimat yang memotivasi, kalimat-kalimat yang memunculkan semangat, kalimat-kalimat doa dari lisan kita. Jangan ngomong, ini kan mulutku sendiri, mau ngomong apa terserah aku. Ini bukan orang yang beriman, gak tahu bahwa Quran sudah memerintahkan hakul lisail wal mahrum, bahwa di dalam tubuh kita, di dalam harta kita ada haknya orang lain. Meskipun dia nggak minta, misalnya ada orang lagi sumpek, aslinya pengen curhat, pengen minta nasihat. Kita tahu sebetulnya dia pengen minta nasihat, tapi mahrum. Mahrum itu artinya apa? Menjaga diri. Dia malu kalau minta nasihat. Nah, kita yang tahu langsung ngasih nasihat. Oh, dia lagi sedih, kita gembirakan hatinya meskipun dia tidak minta. Itu namanya orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa contohnya atau syaratnya orang yang mendapatkan surga? Di antaranya wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Ada kesadaran di dalam diri kita bahwa harta kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun nempel di tubuh kita, ada haknya orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya mata, kalau kita punya lisan, maka pandanglah terhadap orang di depan kita dengan pandangan yang baik. Ucapkanlah dengan lisan kita dengan ucapan yang baik. Nah, ucapan dan pandangan yang baik itu nanti akan baliknya kepada kita. Pasti kondisi kesehatan kita akan jadi sehat. Karena apa?
kita nggak punya musuh, kita nggak pernah membuli orang, kita nggak pernah mencaci orang, kita nggak pernah merendahkan orang. Hati kita bersih akan menjadikan fisik kita akan menjadi sehat. Kenapa Rasulullah SAW nggak pernah sakit? Karena beliau tidak pernah membenci seorang meskipun dia yang memusuhi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membalas dari cacian mereka, hinaan mereka. Beliau balas cacian hinaan dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah kalau kita mencontoh Rasul dengan cara ini, insya Allah nggak akan sakit. Ini udah rumusnya dari Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri dari kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah merasa sedih, nggak pernah merasa takut. Karena apa tadi? Sama musuh pun ditemani, sama musuh pun disayangi. Nah, inilah syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Maka kalau kita mungkin lagi diuji oleh Allah, ya banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, Rabbana ya astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira untuk kajian pagi ini kita cukupkan ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Pak Dr. Supriyadi atas ilmu-ilmunya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.